ini juga perlu saya sampaikan karena sekarang ada kecenderungan sebagian masyarakat itu yang tidak mau berkeluarga. Mereka memilih menjadi jomblo, bahkan membuat organisasi namanya Ikatan Jomblo Sakinah. Yang saya menyebutnya dengan degenerasi nasabiyah. Karena banyak anak-anak dan generasi di negara itu tidak mau berkeluarga, atau kalau mau berkeluarga tidak mau punya anak. Bahkan itu menjadi gerakan sekarang namanya Child Free Movement, gerakan yang tidak mau punya anak. Tapi juga penduduknya itu mayoritas adalah orang-orang tua. Mereka tidak mau disebut orang tua, maunya disebut sebagai warga negara senior. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris itu begini, age is only a number, Zam is forever. Umur itu kan hanya hitungan saja, muda itu selamanya, kira-kira begitu. Tapi yang menjadi masalah yang serius adalah degenerasi diniyah atau keterputusan secara keagamaan. Dan ini yang menurut saya menjadi tantangan kita. Saya membaca beberapa literatur tentang generasi Z sekarang ini. Itu banyak di antara mereka yang merasa tidak perlu lagi beragama. Kecenderungan ateisme dan agnotisme itu meningkat di kalangan generasi muda muslim di negara-negara muslim. Jadi kalau saya bicara tentang pentingnya menanamkan pendidikan agama, saya tidak berbicara dalam konteks saya sebagai ustadz, tapi sebagai menteri. Anak-anak muda sekarang itu mengalami masalah mental yang serius. Masalah intelektual juga sekarang mulai serius. Mereka yang sudah SMA ditanya mengenai nama-nama kota di Indonesia tidak ngerti. Ditanya Sidoarjo itu mana, itu mungkin nggak ngerti. Menghitung 5 kali 4 itu pakai kalkulator. Anak-anak sekarang mendongak saja gitu. Kalau suruh ngitung nggak tahu, tapi kalau dikasih duit langsung tahu. Kekerasan itu masih menjadi masalah yang serius. Anak-anak kita itu sekarang mulai masalah mental yang serius. Mereka ini hanya karena dinilai jelek oleh gurunya, itu bunuh diri. Hanya karena nggak mampu beli seragam, bunuh diri. Itu yang sering saya sebut generasi kita ini sebagai menjadi generasi stroberi. Generasi stroberi itu gagah, menarik, tapi kena panas itu melenyok. Bahkan mohon maaf, sebagian yang mengalami masalah mental itu gurunya. Ada penelitian yang menunjukkan guru-guru kita itu mengalami namanya psychological burnout. Itu sudah stres yang mendekati gangguan jiwa. Ya mohon maaf, ada penelitian yang menunjukkan 43% pelaku kekerasan di sekolah itu guru. Karena masih pakai pola lama gitu. Bayangkan ya Ustaz ya, dulu warna popo aku bentangan ini digebuk ya jadi menteri kira-kira begitu. Sekarang kan tidak boleh begitu lagi. Cara kita mendidik harus berubah. Saya tuh pernah Pak Bu cerita bagaimana saya ke sekolah naik sepeda 10 km. Pulang sekolah saya ke sawah nyari rumput untuk ternak sapi yang saya punya di rumah. Saya ceritakan ke anak-anak saya, jawabannya apa? Bapak ingin saya begitu. Sudah masalah kalau sudah begitu kan. Melatih karakter untuk kalau menang itu ya harus biasa-biasa saja. Kalau kalah jangan ngamuk. Dan matematika itu ilmu penting menurut saya yang ada di dunia dan di akhirat itu matematika. Karena nanti kalau sudah di akhirat itu ada yaumul hisab, itu kan hari matematika. Amal kita dihitung kan? Amal kita dihitung. Yang khair berapa, yang syar berapa kan dihitung. Oke, ini banyak-banyaknya masuk surga. Itu kan matematika itu. Coba bagaimana kita bisa menghitung nisab zakat kalau nggak ngerti matematika. Mohon maaf, misalnya kita sholat menghadap kiblat. Kan kiblat itu tidak bisa madhep ngulon kan? Madhep ngulon itu penyederhanaan yang bisa menimbulkan masalah. Dulu orang-orang tua zaman dulu, orang Jawa zaman dulu, zaman Belanda itu kan kalau sholat madhep ngulon. Begitu di Belanda ke Suriname madhep ngulon meneh itu, ya tidak menghadap ke Mekah.
kau, Suriname kok madhep kulon. Madhep kulon itu kalau di Sidoarjo, kalau di Suriname madhep kulon ya tidak ketemu Ka'bah. Tapi bagaimana menghitung Ka'bah, berapa derajat kiblat dari gedung kita ini, itu kan harus ngerti matematika. Saya pernah mau syuting di TVRI, ketemu anak-anak mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Solo. Terus saya tanya, Anda jurusan apa? Usuluddin. Nah, apa enaknya Usuluddin? Jawabannya apa? Tidak ada matematika, Prof. Coba begitu. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, pembelajaran ke depan itu tidak lagi nanti menekankan berapa yang banyak yang dipelajari, how much, berapa banyak, tapi how well, seberapa baik. Tadi saya ditanya tentang PPDB. PPDB itu nanti kita ganti namanya dengan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, yang jalurnya ada 4, jalur domisili, prestasi, kemudian afirmasi dan mutasi. SMAX itu berapa daya tampungnya? Kalau sudah melebihi daya tampung nggak boleh menerima tambahan. Lalu kemana yang lainnya? Ke swasta. Dan dalam peraturan menteri yang sedang kami rancang, ini Pak Bianto yang merancang, itu ada klausul yang menyebutkan pemerintah daerah itu berkewajiban membantu sekolah swasta. Tanpa dukungan swasta, tanpa dukungan lembaga pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat, negara tidak bisa banyak berbuat dan memenuhi tugas konstitusional mencerdaskan kehidupan. Kepada seluruh jajaran pimpinan Yayasan Rohul Jannah atas penyelenggaraan pendidikan yang sangat megah, yayasan pendidikan yang dibangun dengan swadaya, dengan kemandirian, dengan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya tadi melihat foto gedungnya itu luar biasa. Seandainya dibangun oleh pemerintah itu mungkin perlu multi-years dan mungkin juga tidak bisa selesai semegah itu, tapi ini semua bisa selesai tanpa bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sudah begitu yang diminta meresmikan menterinya lagi. Ini namanya numpang terkenal. Karena itu kami sekali lagi berterima kasih pada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Rohul Jannah ini. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang masa depan Indonesia, sering sekarang kita dengar Indonesia Emas 2045, maka yang ada dalam catatan kita adalah mereka yang sekarang sedang menempuh studi mulai jenjang tadi, mulai dari kelompok bermain atau tempat penitipan anak, kemudian taman kanak-kanak, dan sampai SLTA. 2045 itu kalau dihitung dari sekarang berarti 20 tahun lagi. Yang itu berarti kalau jenjang pendidikan mulai dari SD sampai SMA itu 12 tahun, maka kalau 20 tahun lagi termasuk sebagian mereka adalah yang masih dalam kandungan, yang belum sekolah, atau mungkin masih dalam alam arwah yang nanti akan lahir melalui para ibu-ibu yang cerdas-cerdas. Sehingga karena itu Pak Presiden Prabowo memberikan perhatian tentang pentingnya pendidikan yang bermutu. Generasi Indonesia Emas itu tidak hanya mereka yang sekolah, tapi juga ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang menyusui untuk mendapatkan bantuan makanan bergizi yang sehat dan gratis. Ini khusus ibu-ibu, bapak-bapak tolong jangan protes, kecuali ada yang mau hamil, bapak-bapak. Yang menyusui juga ibu-ibu. Karena kita semua menyadari bahwa kekuatan dan keberhasilan pendidikan itu ditentukan oleh bagaimana kita memberikan pendidikan dari sejak dalam kandungan, bahkan sebelum generasi muda itu menuju ke jenjang pelaminan. Sehingga sebagian dari program itu juga berkaitan dengan bagaimana kita memberikan
pengetahuan dan juga membangun kesadaran tentang pentingnya kita membangun generasi yang kuat dan pentingnya kita meletakkan dasar-dasar akhlakul karimah dari sejak mereka yang sekarang ini mungkin masih di bangku kuliah, belum juga ketemu pasangannya dan sebagainya. Mereka itu yang nanti akan menjadi ayah, akan menjadi ibu bagi putra-putrinya. Ini juga perlu saya sampaikan karena sekarang ada kecenderungan sebagian masyarakat itu yang tidak mau berkeluarga. Mereka memilih menjadi jomblo, bahkan membuat organisasi namanya Ikatan Jomblo Sakinah. Walaupun menurut penelitian mereka yang menikah itu lebih bahagia daripada yang menyendiri. Sehingga kalau kita baca ayatnya tentu menikah itu adalah sarana agar kita hidup yang sakinah, hidup yang tenang. Saya ingin mengatakan ini karena keberlangsungan kehidupan satu bangsa itu sangat tergantung dari adanya regenerasi di bangsa itu. Kita membaca banyak sekali ayat Al-Quran yang menegaskan betapa para orang tua, yang sebagian orang tua itu adalah Rasul dan Nabi Allah, itu khawatir betul kalau tidak ada yang melanjutkan perjuangannya. Kalau kita baca surat Maryam, di situ ayat-ayat awalnya kan dimulai dari kegelisahan orang tua yang sudah sampai usia yang sudah waktunya punya anak tapi belum, tetapi tidak boleh berputus asa karena Allah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa optimistis. Tapi konteksnya adalah bagaimana ada proses regenerasi. Karena sekarang ini di banyak negara mereka mulai khawatir terkait dengan masa depan negara itu karena terjadinya proses degenerasi yang saya menyebutnya dengan degenerasi nasabiyah. Karena banyak anak-anak dan generasi di negara itu tidak mau berkeluarga, atau kalau mau berkeluarga tidak mau punya anak. Bahkan itu menjadi gerakan sekarang namanya child free movement, gerakan yang tidak mau punya anak. Sehingga negara tetangga kita misalnya Singapura itu ekonominya maju, makmur, sejahtera, tetapi pertumbuhan penduduknya itu minus. Jepang apalagi, Jepang itu sudah disebut sebagai negara tua. Negara tua dalam dua pengertian. Pengertian pertama memang negaranya sudah jauh lebih tua dari negara kita yang belum satu abad. Tapi juga penduduknya itu mayoritas adalah orang-orang tua. Mereka tidak mau disebut orang tua, maunya disebut sebagai warga negara senior. Senior citizen, warga negara senior. Saya pernah ketika mengundang para pegiat pendidikan non formal, penyelenggara kursus dan pelatihan PKBM, itu saya sempat menyebut orang tua gitu. Selesai acara saya didekati oleh salah seorang tokoh itu yang mengatakan, Pak Menteri jangan menyebut orang tua, tapi menyebut warga negara senior. Nah, nggak tahu bedanya apa. Karena ada ungkapan dalam bahasa Inggris itu begini, age is only a number, Zam is forever. Umur itu kan hanya hitungan saja, muda itu selamanya, kira-kira begitu. Karena itu saya kira warga negara senior ini penting. Nah, poin saya apa? Banyak negara yang juga mengalami masalah yang serupa. Saya negara-negara di Kanada misalnya. Mereka itu kan kekurangan penduduk, sehingga perlu banyak sekali imigran yang masuk ke negara itu. Australia misalnya, itu juga membuka negaranya untuk punya tambahan penduduk dari kaum imigran. Per tahun itu dia bisa menerima 200.000 imigran, tapi dengan syarat usianya di bawah 30 tahun dan punya keterampilan. Nah, kalau kita gimana Bapak-bapak Ibu? Kekurangan atau kelebihan? Mungkin kalau regenerasi secara nasabiyah itu kita jalan terus sehingga kekhawatiran terjadinya degenerasi nasabiyah itu belum menjadi masalah di negara kita. Tetapi yang menjadi masalah yang serius adalah degenerasi diniyah.
atau keterputusan secara keagamaan. Dan ini yang menurut saya menjadi tantangan kita. Saya membaca beberapa literatur tentang generasi Z sekarang ini. Itu banyak di antara mereka yang merasa tidak perlu lagi beragama. Hanya ada sekitar 60% dari kalangan generasi muda itu yang menganggap agama itu penting. Sebagiannya menganggap tidak terlalu penting dengan agama itu. Kecenderungan ateisme dan agnotisme itu meningkat di kalangan generasi muda muslim di negara-negara muslim. Dan itu bisa kita lihat dalam banyak hal. Bagaimana mereka kemudian secara ketaatan beragama itu memang perlu menjadi perhatian kita. Masjid itu mungkin menjadi bangunan tua, karena sebagian besar jamaahnya itu minal masyayikh. Jarang kalau kita jamaah subuh itu adalah jamaah yang aksaruhum adalah kalangan muda itu. Ini maknanya apa? Memang ada tantangan tentang kekhawatiran kita tentang keterputusan generasi ini secara diniah. Padahal kalau kita kembali kepada tujuan pendidikan nasional kita, di antara tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain mereka yang terampil, cerdas, sehat jasmani dan rohani, serta punya tanggung jawab dan kepedulian untuk masa depan bangsa dan negara. Jadi kalau saya bicara tentang pentingnya menanamkan pendidikan agama, saya tidak berbicara dalam konteks saya sebagai ustadz, tapi sebagai menteri yang tugasnya sebagaimana amanat undang-undang, bahkan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 3 itu juga menyebutkan demikian, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini tugas kita bersama Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu maka kehadiran lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan Rawdatul Jannah ini sangat penting untuk kita bersama-sama mewujudkan generasi Indonesia yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Dalam kaitan dengan terjadinya banyak gerakan sosial, kita juga melihat anak-anak muda sekarang itu mengalami masalah mental yang serius. Masalah intelektual juga sekarang mulai serius. Akhir-akhir saya banyak menerima kiriman, Bapak juga mungkin menerima banyak kiriman. Mereka yang sudah SMA ditanya mengenai nama-nama kota di Indonesia tidak ngerti. Ditanya Sidoarjo itu mana, itu mungkin nggak ngerti. Menghitung 5 kali 4 itu pakai kalkulator. Dulu kita belajar pencongak gitu kan. Jangankan 5 kali 4, 5 kali 1000 juga tahu. 5 kali 1.000.000 juga tahu. Anak-anak sekarang mendongak saja gitu. Kalau suruh ngitung nggak tahu, tapi kalau dikasih duit langsung tahu. Ini memang ada persoalan menyangkut kualitas pendidikan kita. Tapi tentu kita tidak boleh mengentertain, tidak boleh kemudian hanya membesar-besarkan masalah ini tanpa mencari jalan keluarnya. Kalau memang ada masalah seperti itu, so what gitu loh. Terus apa yang harus kita lakukan? Sebab masalah tidak selesai kalau hanya kita sharing di sana sini, bahkan mungkin kita juga mocking itu artinya menertawakan sana sini, tanpa ada aksi bersama. Kekerasan itu masih menjadi masalah yang serius. Saya dalam seminggu ini, 2 minggu ini bahkan dikirimi lagi itu. Ada guru yang di NTB yang mohon maaf meninggal karena kekerasan murid. Ada guru yang dan sebagainya. Walaupun itu video lama yang didaur ulang juga. Saya dikirimi itu kan, kalau saya dikirimi begitu kan saya tidak langsung itu saya enggak. Saya cek dulu, saya minta tim saya tolong dicek ini kapan. Ternyata peristiwa 2018 dikeluarkan lagi sekarang.
Ada lagi sebelumnya itu peristiwa seperti itu lagi saya cek sampai tahun 2020. Ketika saya koreksi kepada yang ngirim, jawabannya Pak, ya saya cuma mau pesan kepada Mas Menteri supaya begini tidak terjadi lagi. Ujung-ujungnya begitu. Tapi sebenarnya maksud awalnya saya kira, maksudul a'zamnya saya kira tidak begitu awalnya. Karena sebagian kita ini juga kurang kecerdasan digital dan kurang kesalehan digital, cuma nge-share, kadang-kadang jempol-jempol tanpa ngerti isinya. Tapi poin yang saya sampaikan di sini apa? Anak-anak kita tuh sekarang mulai masalah mental yang serius. WHO itu sampai menyebut di antara program besar mereka adalah masalah kesehatan mental. Dan mohon maaf, angka bunuh diri di kalangan generasi muda itu juga cenderung meningkat. Mereka ini hanya karena dinilai jelek oleh gurunya, itu bunuh diri. Hanya karena nggak mampu beli seragam, bunuh diri. Dan itu menggambarkan betapa mentalitas anak-anak kita ini ringkih. Itu yang sering saya sebut generasi kita ini sebagian dari generasi strawberry. Generasi strawberry itu gagah, menarik, tapi kena panas itu melenyok. Lain dengan generasi cikal. Generasi pramuka itu kan cikal simbolnya kan, yang simbolnya harus begini nih. Itu kelompok ibu dibuanting itu orang bakal melenyok. Sampai gepuk-gepuk itu ya nggak melenyok. Makanya simbol pramuka itu kelapa. Kenapa simbol kelapa? Ya selain dia memang harus tumbuh besar dan punya daya tahan yang luar biasa itu, memang harus ada regenerasi. Saya nggak tahu yang menciptakan simbolnya dulu cerdas betul. Kalau simbolnya pramuka itu strawberry, melenyok. Dan siapapun kan suka dengan kelapa itu kan, mau kelapa muda, mau kelapa tua itu kan suka gitu. Bahkan mohon maaf, sebagian yang mengalami masalah mental itu gurunya. Ada penelitian yang menunjukkan guru-guru kita itu mengalami namanya psychological burns out. Itu sudah stres yang mendekati gangguan jiwa. Kalau stres biasa itu ya biasa aja. Orang mau kawin juga stres loh kadang-kadang. Padahal mau seneng-seneng gitu. Tetapi stres yang sudah mendekati gangguan jiwa, burns out, yang kadang-kadang mohon maaf, masalah kejiwaan yang ada pada gurunya itu dibawa ke ruang kelas. Sudah ada masalah di rumah, di sekolah ketemu murid, jangan anda angel karu-karuan. Akhirnya kemudian juga muncul perintah dari dinas pendidikan, ada tugas begini lagi, belum menyelesaikan laporan juga, nanti kalau nggak upload nanti akan tidak dapat sertifikasi gitu. Tambah komplek, ketemu murid yang manyel kayak begitu. Akhirnya tambah-tambah itu. Sehingga mohon maaf, ada penelitian yang menunjukkan 43% pelaku kekerasan di sekolah itu guru. Yang kadang-kadang kekerasan itu mungkin ada yang dimaksudkan untuk mendidik, karena masih pakai pola lama begitu. Bayangkan ya Ustaz ya, dulu warna popo aku bintangan ini digebuk ya jadi menteri kira-kira begitu. Bisa. Tapi sekarang kan tidak boleh begitu lagi. Cara kita mendidik harus berubah. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Saya tuh pernah Pak Bu cerita bagaimana saya ke sekolah naik sepeda 10 km. Pulang sekolah saya ke sawah nyari rumput untuk ternak sapi yang saya punya di rumah. Saya ceritakan ke anak-anak saya, jawabannya apa? Bapak ingin saya begitu. Sudah masalah kalau sudah begitu kan? Jadi sudah berbeda, dan karena itu cara kita mendidik juga harus berbeda. Kalau cara mendidik kita masih sama, sementara anak-anak kita itu adalah mereka yang memang berbeda, ya akan bermasalah pendidikan kita itu. Karena Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita melakukan regenerasi ini adalah bagian dari tugas bersama. Sehingga kami di kementerian itu memiliki visi
pendidikan bermutu untuk semua itu bisa kita wujudkan kalau ada partisipasi dari seluruh masyarakat, sehingga pendekatan yang kami pakai adalah partisipasi semesta. Kalau hanya pakai dana pemerintah tidak cukup, layak fee, not enough. Apalagi sekarang Pak Presiden juga minta kita melakukan efisiensi. Saya sedang menghitung mana-mana yang bisa diefisiensikan, dengan mana yang masih kita pertahankan, mana yang harus kita hemat. Saya sedang menyiapkan draft peraturan menteri tentang hidup sederhana dan efisien di dalam kita bekerja. Salah satu bocorannya misalnya kalau ke daerah, itu kalau menteri ke daerah semaksimal mungkin tidak nginep di hotel nanti, tapi nginep di fasilitas UPT yang hadir mendampingi kita pada kesempatan ini, Bapak dari UPT dan enak juga. Saya waktu ke Kinabalu Malaysia itu, saya nginep di hotelnya sekolah Indonesia di Kinabalu. Itu hotel prakteknya anak-anak yang mengambil jurusan atau program keahlian perhotelan. Tidak apa-apa nginep di situ, malah serasa di pesantren itu zaman dulu itu. Nanti juga pesawatnya, saya selama ini kan naiknya kan pesawat bisnis. Nah, saya nanti akan buat kebijakan naiknya pesawat kelas ekonomi. Dan kalau penerbangan itu di bawah 6 jam atau 8 jam, walaupun keluar negeri juga harus naik ekonomi. Supaya kita bisa hidup sederhana. Dan saya kalau keluar negeri sekalipun itu kadang-kadang diundang panitia itu terbang sampai 30 jam, itu dikasihnya juga ekonomi. Saya pernah ke Utah itu Amerika yang antah berantah itu. Wah, tuira karu-karuan itu. Dikasih tiketnya itu ekonomi. Saya agak ngeyel dikit, kan ada peraturan internasional kalau di atas 8 jam itu tiketnya bisnis. Ya tapi kami nggak mampu bayar itu. Dalam hati saya bilang, kalau nggak bayar aja, kalau nggak berani bayar jangan ngundang saya dong. Udah gitu ngerajuk lagi, Mukti, we really need you to be part of our speakers in our international conference. Rayunya ono wae. Itu sebelum saya jadi menteri. Sekarang nggak bisa begitu, karena keluar negeri harus izin Pak Prabowo. Makanya setelah jadi menteri ini saya baru sekali keluar negeri. Sebelum jadi menteri itu bisa setiap bulan saya keluar negeri. Tapi bersyukur alhamdulillah punya banyak peran di dalam negeri. Balik ke tema tadi itu, partisipasi semesta ini kami harapkan agar anak-anak kita ini menjadi anak yang cerdas, anak yang kuat jasmaninya, kuat rohaninya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kebijakan kami terkait dengan ini adalah penguatan pendidikan karakter. Yang kami mulai dengan pelatihan-pelatihan guru itu, PPG, itu kan harus ada 2 muatan baru, yaitu bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Semua mata pelajaran itu harus mengandung muatan moral atau akhlak. Bahkan pelajaran olahraga sekalipun, karena olahraga itu juga mengandung pesan penting tentang pentingnya karakter, pentingnya kerjasama tim. Sepak bola itu kalau tidak ada kerjasama tim, bobol terus itu gawangnya. Harus ada kaptennya. Kalau sepak bola nggak ada kaptennya, bubrah itu timnya itu. Melatih karakter untuk kalau menang itu ya harus biasa-biasa saja. Kalau kalah jangan ngamuk. Itu diajari sportivitas, itu karakter. Jadi tidak sekedar bagaimana bisa memukul bola, kemudian berapa ukuran bola voli, berapa beratnya bola voli, itu ukuran yang punya timbangan ya, begitu. Dan ini yang mau kita tanamkan semuanya, sehingga muatan nilai akhlak mulia itu harus melekat pada semua mata pelajaran, termasuk matematika. Kita kan nilai STEM-nya kan rendah, PISA-nya rendah. Kita ingin matematika ini mulai diajarkan dari sejak taman kanak-kanak. Ada kritik saya, TK kok diajari matematika? Karena dia berpikir
TK itu ya isinya main, sosialisasi, dan membangun rasa percaya diri dan bermain. Nah, mengajarkannya juga lewat bermain, bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Karena mereka yang diajarkan adalah logika matematika. Dan matematika itu ilmu penting menurut saya, yang ada di dunia dan di akhirat itu matematika. Karena nanti kalau sudah di akhirat itu ada yaumul hisab, itu kan hari matematika. Amal kita dihitung kan? Amal kita dihitung. Yang khair berapa, yang syar berapa kan dihitung. Oke, ini banyak-banyak masuk surga. Itu kan matematika itu. Walaupun guru saya di MI dulu, saya pernah waktu MI itu ada nilai 1 merah, mulai kelas 1 sampai kelas 6 pernah 1 merah, itu matematika. Saya sedih. Kemudian guru saya bilang, Mukti nggak usah sedih, nanti di buku tidak ada pertanyaan soal matematika. Saya sekarang mengatakan, loh itu ilmu yang penting. Coba bagaimana kita bisa menghitung nisab zakat kalau nggak ngerti matematika. Ini ada Pak PWM yang membidangi zakat. Kan itu semuanya kan harus mengerti matematika. Nisabnya berapa, nanti keluar kan zakatnya berapa. Kalau misalnya hartanya itu Pak Bianto misalnya sebagai staf ahli menteri, kekayaannya itu 30 triliun. Misalnya Pak Bianto, kita doakan ya. Nah itu nisabnya berapa? Kalau matematikanya keliru kan tidak bisa melaksanakan syariat. Mohon maaf, misalnya kita sholat menghadap kiblat, kan kiblat itu tidak bisa madhep ngulon kan? Madhep ngulon itu penyederhanaan yang bisa menimbulkan masalah. Dulu orang-orang tua zaman dulu, orang Jawa zaman dulu, zaman Belanda itu kan kalau sholat madhep ngulon. Begitu dibawa Belanda ke Suriname, madhep ngulon meneh itu. Ya tidak menghadap ke Mekah, Suriname kok madhep ngulon. Madhep ngulon itu kalau di Sidoarjo, kalau di Suriname madhep ngulon ya tidak ketemu Ka'bah. Tapi bagaimana menghitung Ka'bah, berapa derajat kiblat dari gedung kita ini, itu kan harus ngerti matematika. Ini ilmu yang sangat penting, tapi sebagian besar mata pelajaran yang skornya rendah itu adalah matematika. Sudah ditambah gitu, kadang-kadang gurunya itu menyampaikan, ini susah loh anak-anak. Sudah begitu bilang susah dan benar-benar susah. Sehingga kalau ditanya apa pelajaran yang paling tidak disukai, jawabannya apa? Matematika. Saya pernah mau syuting di TVRI, ketemu anak-anak mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Solo. Terus saya tanya, Anda jurusan apa? Usuluddin. Nah, apa enaknya Usuluddin? Jawabannya apa? Tidak ada matematika, Prof. Coba begitu itu. Tapi sudahlah. Tapi poin kami, nanti matematika kita mulai taman kanak-kanak. Dan pendidikan dari taman kanak-kanak itu menjadi program kami wajib belajar 13 tahun. Karena apa? Penelitian menunjukkan anak-anak yang punya pengalaman belajar di taman kanak-kanak itu punya learning resiliency dan learning achievement yang lebih baik daripada mereka yang tidak pernah di taman kanak-kanak. Dia punya ketahanan belajar yang lebih tinggi, rasa percaya diri yang lebih tinggi, dan prestasi dalam bidang akademik yang juga lebih tinggi. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, pembelajaran ke depan itu tidak lagi nanti menekankan berapa yang banyak yang dipelajari, how much, berapa banyak, tapi how well, seberapa baik. Sehingga nanti kita akan menerapkan pendekatan deep learning, pembelajaran mendalam. Ini bukan kurikulum, tetapi pendekatan yang diharapkan anak-anak kita ini belajar dengan mendalam, bisa menghubungkan berbagai ilmu satu dengan yang lainnya, sehingga nanti pokok bahasan dalam masing-masing mata pelajaran kita kurangi. Nah, dengan pendekatan itu, maka nanti yang dipelajari itu tidak banyak, tetapi mendalam dan bisa dihubungkan dengan berbagai ilmu yang lain dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga memang akan ada beberapa perubahan-perubahan dan kebijakan yang kami laksanakan. Dan yang terakhir tentu saja kami berusaha untuk
bagaimana agar tadi saya ditanya tentang PPDB. PPDB itu nanti kita ganti namanya dengan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, yang jalurnya ada 4, jalur domisili, prestasi, kemudian afirmasi dan mutasi. Sekolah-sekolah negeri itu nanti kita akan umumkan berapa daya tampungnya, sehingga masyarakat tahu SMA X itu berapa daya tampungnya. Kalau sudah melebihi daya tampung nggak boleh menerima tambahan. Lalu kemana yang lainnya? Ke swasta. Dan dalam peraturan menteri yang sedang kami rancang, ini Pak Bianto yang merancang, itu ada klausul yang menyebutkan pemerintah daerah itu berkewajiban membantu sekolah swasta. Ini bukan perintah Abdul Mukti, tapi sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2023 yang menyatakan kewajiban itu. Dan sepertinya bukan fardu kifayah, kelihatannya fardu ain. Nah, cuma fardu ainnya itu mutoyak atau muasa itu yang saya nggak tahu. Tapi harus ada seperti itu, karena tanpa dukungan swasta, tanpa dukungan lembaga pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat, negara tidak bisa banyak berbuat dan memenuhi tugas konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh yang telah mendukung program kami dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua, khususnya yang ada di Yayasan Rawdatul Jannah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan.